warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Pengurus Pusat MES melakukan silaturahim dan audiensi dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis 16 September 2021 bertempat di kantor Wali Kota Solo. Dalam audiensi tersebut, pengurus Pusat MES diwakili oleh Komite Industri Manufaktur dan Pengembangan Produk Halal Adin Jauharudin dan Yudi Ahmad Faisal, dan Direktur Eksekutif MES Heri Aslam Wahid, serta didampingi Kepala Bank Indonesia Solo Nugroho Joko Prastowo dan Muhammad Abrot Widokdo. Pada kesempatan tersebut disampaikan inisiatif pengembangan dan penguatan ekosistem industri halal melalui program kawasan kuliner halal berbasis budaya di Kampung Kauman Solo. Pada keterangan terpisah, Gibran menegaskan bahwa Kota Solo saat ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan beragam produk halal mulai dari makanan, fashion hingga pariwisata ramah muslim. Oleh karena itu, dirinya optimis dalam waktu dekat Kota Solo dapat menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam penguatan ekosistem rantai nilai halal dalam negeri dan menjadi salah satu trendsetter ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai orang nomor satu di Kota Solo, sosok yang dulunya dikenal sebagai pengusaha kuliner ini berkomitmen untuk terus mengembangkan UMKM dan industri halal di Kota Solo. Hal ini terwujud dari upaya Gibran dalam mendorong terbitnya peraturan wali kota tentang pengembangan industri halal di Surakarta. Untuk merealisasikan program kawasan kuliner halal, MES bekerja sama dengan banyak pihak, utamanya KPWBI Solo. Selain itu, program ini juga akan melibatkan BUMN, lembaga negara, sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas terkait seperti pengurus Koperasi Serikat Dagang Kauman, pengurus Masjid Raya, dan pengurus Paguyuban Kauman Solo. Kawasan kuliner halal berbasis budaya ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Selain sebagai pusat kuliner, juga berfungsi sebagai pemberdayaan dan pengembangan ekosistem halal di Solo dan sekitarnya. Kawasan ini nantinya akan diduplikasi di daerah lainnya yang sudah menyatakan ketertarikan dan kesiapannya, antara lain Semarang, Kudus, dan Bandung. Masyarakat Ekonomi Syariah pada tanggal 10 Agustus 2021 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah memasuki usia yang ke-21 tahun. Selama 21 tahun membersamai dalam upaya mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, diaspora kepengurusan MES saat ini telah tersebar di 29 provinsi, 105 kabupaten atau kota, dan 15 negara. Sebagai bentuk rasa syukur atas capaian dan kontribusi yang telah berhasil dilakukan, serta pengharapan untuk MES di masa mendatang, pada Kamis 23 September 2021, pengurus pusat MES memberikan santunan kepada yatim piatu di Lembaga Tahfiz Quran dan Pembinaan Yatim Duafa Yayasan Amani Al-Fat, Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal PPMES Igi Haruman Ahsin menyampaikan bahwa pemberian santunan ini menjadi wujud syukur atas segala pencapaian yang telah diraih MES dalam 21 tahun perjalanannya. Igi menyampaikan bahwa santunan anak yatim yang dilakukan menjadi wujud dari komitmen MES untuk secara konsisten hadir memberikan kebermanfaatan bagi umat, terutama di kondisi pandemi seperti saat ini. Dirinya menambahkan, sebagai organisasi yang independen, MES dituntut memiliki keluasan, adaptif, serta inovatif dengan menjadi jembatan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi mitra pemerintah maupun masyarakat umum untuk melahirkan program kerja yang efektif, konkret, dan solutif yang berdampak besar bagi kesejahteraan umat. Selain PPMES, agenda sosial serupa juga telah dilakukan oleh jajaran kepengurusan MES di tingkat wilayah dan daerah. Di antara pengurus daerah dan wilayah yang memberikan donasi dan santunan, yaitu pengurus wilayah MES NTB dan MES Kalimantan Tengah, pengurus daerah MES Balikpapan, serta pengurus daerah MES Bengkalis yang penyaluran donasinya dilakukan masing-masing pada Selasa 10 Agustus dan Jumat 20 Agustus 2021. Melalui program ini, diharapkan donasi dan santunan yang telah diberikan dapat turut meringankan beban masyarakat serta menguatkan optimisme dan semangat solidaritas terutama bagi anak-anak yatim di tengah serangan dampak dari pandemi COVID-19. Pengurus wilayah MES Bali bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Bali, Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, serta pemerintah provinsi setempat membuka layanan vaksinasi massal gratis yang diperuntukkan bagi para pekerja informal dan masyarakat umum yang berdomisili di Bali pada Senin 20 September 2021 di Aula Serbaguna Makorem 163 Wirasatya, Kota Denpasar, Bali.
Layanan vaksinasi massal yang ditargetkan diikuti sebanyak 2.000 peserta ini ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Bali, Djokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Dalam kesempatan tersebut, Djokorda mengapresiasi keterlibatan Mes Bali yang telah bersama-sama Pemprov Bali dalam upaya penanganan COVID-19. Menurutnya, sinergitas dari berbagai pihak dalam proses vaksinasi memberikan efek positif guna mendorong pemulihan ekonomi daerah, terutama di sektor pariwisata Bali yang bebas dari penyebaran COVID-19. Senada dengan Djokorda, Ketua Umum Mes Bali, Pinto Wahyudi menegaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud kontribusi Mes dalam mendukung program vaksinasi nasional. Mes Bali ingin mempercepat proses vaksinasi di Bali yang saat ini telah mencapai 96%. Pinto menambahkan bahwa program vaksinasi terus digencarkan oleh Mes Bali dengan melibatkan berbagai pihak dengan memaksimalkan daya dukung vaksin yang didistribusikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sebagai sarana untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity di masyarakat Bali yang dapat menggerakkan ekonomi daerah. Program vaksinasi bertajuk Vaksinasi Bali Sehat ini direncanakan akan dilaksanakan kembali pada bulan Oktober dengan cakupan dan target peserta yang lebih luas. Pengurus wilayah MES Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Kalteng pada Rabu 15 September 2021 di Palangkaraya. Kunjungan ini menjadi langkah awal MES Kalteng dalam membangun relasi dengan mitra-mitra strategis untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Kalteng. Dalam kunjungan tersebut, jajaran pengurus MES Kalteng yang terdiri dari Sekretaris Umum Heru Hidayat, anggota Departemen Sumber Daya Manusia, Literasi dan Edukasi Anang Arya dan Muhammad Wahyuni, serta tim kesekretariatan Dedi Irawan, Imam Ghazali dan Andi Wahyu diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BI Kalteng, Septahanus Cahyanto. Cahyanto dalam penyampaiannya mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif dari MES Kalteng. Menurutnya, melalui koordinasi dan sinkronisasi pada kunjungan kali ini, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan MES Kalteng dengan merealisasikan beberapa program ekonomi syariah, terutama pada penguatan investasi digital dan investasi saham syariah dengan melibatkan sekuritas. Sementara itu, Heru Hidayat dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa upaya MES dalam memasyarakatkan ekonomi syariah perlu dilakukan dengan mengimplementasikan program yang melibatkan dengan berbagai pihak. BI menjadi salah satu mitra strategis yang dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah, terutama pada instrumen investasi seperti saham syariah. Lebih lanjut, mewakili MES Kalteng, Heru menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari BI Kalteng yang selama ini sudah terjalin baik dan menghadirkan program-program yang membawa manfaat bagi masyarakat. Direncanakan dalam 2 bulan ke depan, MES Kalteng akan kembali melakukan kunjungan ke berbagai mitra strategis lainnya untuk membangun kolaborasi, terutama memperkenalkan dan menjalin kerjasama ekonomi syariah di Provinsi Kalteng. Indonesia Tourism Forum bersama World Tourism Forum Institute serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan tahunan internasional Global Tourism Forum atau GTF Leader Summit Asia 2021 yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 15 dan 16 September 2021 di Hotel Raffles, Jakarta. Agenda yang dilakukan secara hybrid dengan standar protokol kesehatan yang ketat ini diikuti oleh perwakilan organisasi pariwisata dari seluruh belahan dunia. Dalam kesempatan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin yang hadir secara virtual. Dalam sambutannya, Wapres meminta kepada semua pihak untuk secara konsisten meningkatkan literasi masyarakat terkait konsep wisata halal. Dirinya menilai implementasi pengembangan wisata halal saat ini masih terkendala oleh rendahnya tingkat literasi. Masih banyak disinformasi yang menimbulkan persepsi keliru mengenai pariwisata halal di masyarakat. Ketua Dewan Pembina PPMS ini juga mengatakan konsep wisata halal berkaitan erat dengan pemenuhan fasilitas layanan halal yang ramah bagi wisatawan muslim di setiap destinasi wisata. Fasilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk ketersediaan akomodasi penginapan, restoran halal, tempat ibadah yang memadai, serta fasilitas layanan halal lainnya. Menurutnya, semua itu dapat dimulai dengan pemenuhan aspek kebersihan, kenyamanan, dan kesesuaian dengan tuntutan agama, sehingga berdampak pada peningkatan minat wisatawan muslim dunia untuk datang ke Indonesia. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan meeting, insentif, conference, and exhibition di era adaptasi kebiasaan baru. Sandi menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan optimisme bersama dalam mempersiapkan destinasi wisata untuk menyambut wisatawan internasional dengan cara yang lebih aman. Kegiatan GTF merupakan brand dari World Tourism Forum Institute yang berbasis di London dengan fokus kajian pada pembahasan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi industri pariwisata
Mulai tahun 2020, gelaran GTF ini dilakukan di berbagai negara dan Indonesia menjadi negara Asia pertama yang terpilih sebagai tuan rumah. Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat memegang peranan penting dalam menghadirkan solusi konkret yang memberikan dampak besar terhadap pengembangan sektor pariwisata halal di Indonesia. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.